Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang ini aku bakal ngejelasin dari social security dulu ya. Sebentar. Oke. Jadi di bab 13 ini kita itu akan mempelajari social security atau biasa yang kita sebut dengan pensiun gitu ya. Gampangannya itu kalau ingat itu gaji pensiun gitu aja sih guys. Nah, habis itu, apa sih Social Security itu? Jadi Social Security itu adalah federal program pemerintah untuk menarik pajak dari income untuk saving di hari tua nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman ini dari kerja PNS gitu kan, nah di gajinya itu waktu kita narikin pajak itu kan dikurangin dulu sama penyimpanan hari tua. Nah, salah satunya itu ya social security. Nah, abis itu gimana sih memfinance dari social security itu? Jadi ada beberapa lembaga yang mengkhususkan pembentukan establish social security. Contohnya kalau di United States itu ada namanya Federal Insurance Contribution ex FICA. Nah, itu tuh dia tuh menghandle tax on their earning gitu ya. Terus seberapa eligible untuk menerima social security. Jadi gimana caranya biar kita tuh bisa dapat social security kayak gitu kan. Jadi person itu tuh harus bekerja setidaknya seperempat dari 40 tahun, yaitu 10 tahun. Dia baru bisa minimal kerja 10 tahun baru dia bisa dapat atau bisa ngeklaim sih gaji pensiunan atau social security ini kayak gitu. Dan ketika dia mendapatkan klaim dari Social Security, setidaknya dia berusia 62 tahun atau lebih tua. Lanjut. Jadi gimana menghitung dari Social Security ini? Beneficiary itu misalnya PNS. PNS itu akan menerima annuity payment. Dia nanti kalau udah pensiun, terus dia dapat gaji pensiun yang akan dia terima dari annuity payment yang dia sisihkan sewaktu dia bekerja sampai dia itu meninggal. Jadi pembayaran harus dibayar oleh si PNS atau beneficiary hingga tak hingga dia kapan meninggalnya kan kita nggak tahu gitu kan ya. Maksudnya meninggal sebelum usia pensiun gitu. Misalnya 45 tahun. Oke, berarti 45 tahun dia harus membayar uang pensiunan atau annuity payment. Setelah itu, kalau PNS ini meninggal, maka akan diserahkan ke ahli warisnya seperti istri atau anak-anaknya, seperti itu. Untuk payment dari annuity sendiri itu tergantung oleh rata-rata yang dia terima dari gajinya di 35 pendapatan teratas gitu selama 35 tahun juga. Nah, ini tuh dinamakan oleh AIMA atau Average Index Monthly Earning. Nah, jadi gimana ya? Kan kita misalnya kerja 60 tahun nih. Nah, 35 tahun teratas itu tuh kita harus ditarik payment annuity-nya. Nah, setelah itu kita free and then we got and claim the beneficial of our payment kayak gitu. Sebentar teman-teman, kalau takutnya nggak kelihatan gitu ya, jadi harus lebih kelihatan lagi. Oke, wait. Oke, mungkin udah kelihatan ini. Habis itu ada juga yang namanya replacement rate. Jadi adalah rasio dari benefit yang diterima di payment yang telah dibayar. Jadi annuity payment itu tidak semena-mena terbebas dari yang namanya rate. Dia itu tetap di-adjust oleh replacement rate sendiri kayak gitu. Lanjut. Nah, teman-teman bisa melihat grafik ini. Bentar ya, aku ubah posisi dulu. Soalnya kelihatannya itu nggak enak gitu ya. I missed this, but I spent my weekend.
Teman-teman masih kelihatan dengan jelas atau tidak? Kalau belum, aku bakal turunin lagi ininya supaya lebih cerah gitu maksud aku. Nah, mungkin udah lebih terang ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini mungkin bisa lebih jelas dari yang tadi. Oke, kita lanjut aja ya. Selanjutnya ada yang namanya grafik. Jadi ini adalah grafik dari pernyataan bahwa pensiun atau social security benefit itu tuh sebanding lurus dengan fungsi dari pendapatnya. Jadi intinya semakin tinggi income, semakin juga tinggi benefit yang didapatkan. Misal nih, ketika seorang PNS itu mendapatkan gaji sebulan 1 juta. 1 juta dengan replacement rate-nya dia itu akan menyisihkan annuity payment sebesar 10%, 100.000, maka dia akan saving, lalu perusahaan akan menyimpan uang tersebut hingga dia tua. Misalnya 100.000 itu dia bekerja selama 10 tahun gitu, 100.000 selama 10 tahun, coba dikalikan, pasti lebih banyak kan. 100.000 dikali 12 bulan ya, dikali 10. Nah, ketika ada seseorang yang mendapatkan gaji 10 juta, maka 10% dari 10 juta itu adalah 1.000, sehingga dia 10 tahun juga kerjanya. Kan ini more daripada yang atas gitu. Nah, pernyataan ini tuh akan kita bisa lihat lewat grafik. Jadi ini adalah grafik AIMA atau pendapatan rata-rata dia, dan ini merupakan primary insurance amount. Jadi ini earning, ini gaji pensiunannya. Kita bisa lihat ketika dia average earningnya ada 767, dia harus menyisihkan 690 gitu. Nah, di sini ada kenaikan 90%. Lalu dia mendapatkan earning sebesar 4.600, dia akan mendapatkan benefit sebesar 1.900. Ada kenaikan 32 sen dan seterusnya. Kalau kita lihat, kenaikan utility ini akan berujung ke diminishing return. Diminishing return itu ketika penambahan itu tidak akan menambah utility dari si beneficiary. Jadi kalau misalnya gini aja sih logikanya, kalau kita semakin tua itu apa kita dapat menikmati gaji pensiun kita dengan maksimal gitu? Enggak. Kenapa? Kita tua, kita ya udah, kita terbatas geraknya. Mungkin kita udah, jangan kita ya, mungkin ya kan kita nggak sebebas waktu muda yang bisa pergi kemana-mana dengan sehat dan bugar gitu. Karena kalau tua tuh kan kesehatannya pasti lebih menurun daripada di usia muda, seperti itu. Lanjut lagi ke sini. Ini aplikasinya. Kenapa kita memilih usia 35 tahun untuk menentukan atau membayar annuity payment? Nah, 35 tahun ini adalah angka yang tepat atau angka optimal untuk kita mengumpulkan annuity payment. Jadi misalnya nih, kita persempit lagi kerjanya 25 tahun, maka akan sedikit gaji pensiunnya. Atau kita akan perluas lagi lebih dari 35 tahun. Nah, maka kalau kecelakaan kerja itu akan lebih besar lagi gitu. Karena apa? Karena dia semakin tua gitu. Nah, tapi ini asumsinya ketika tidak ada penalti dan tidak terlalu besar gitu earningnya, jadi stabil. Oke, lanjut. Terus gimana caranya kita itu mengklaim dari benefit works? Nah, gini, kalau kita klaim lebih awal, kita akan dikurangi 6,67%. Kita klaim di usia 62 tahun. 62 tahun itu early, usia 62 itu bisa klaim.
tapi sayangnya dia akan dikurangi benefitnya sebesar 6,67%. Bila kita retirement di usia 65 tahun, kita akan mendapatkan full benefit age atau FBA. FBA ini kita akan mendapatkan gaji pensiun sebesar 100% tanpa dikurangi 6,67%. Early Entitlement Age atau AAI IIE itu tuh ketika 62 tahun dia klaim, maka dia akan dikurangi. Sedangkan ada penundaan dari penerimaan gaji pensiun atau delaying beyond FBA. Nah, ketika kita mendelay, kita akan mendapatkan tambahan benefit sebesar 8% per tahun. Ya, jadi ini cuman itu nih ya. Macam-macam klaimnya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana Social Security bekerja gitu. Can you work and receive Social Security gitu? Kenapa kita bisa nggak sih kerja tapi kita tetap terima pensiun? Nah, di usia 62 sampai 64 ketika kita mengklaim pensiun tersebut lebih awal, maka kita akan mendapat pengurangan dari 6,67% dari yang kita punya, yaitu 13.560, dan kita akan terkurangi 0,5. Nah, kapan kita akan bisa mengklaim benefit tersebut? Benefit itu akan kita rasakan setelah gaji kita itu turun dari ambang batas ini. Nah, jadi Geekend Family menerima benefit bisa seperti yang aku katakan tadi, kalau misalnya istri atau anak bisa menerima benefit ketika tidak ada penerima utama. Oke, terus bagaimana timeline gitu? Bukan timeline sih, tapi pernyataan-pernyataan lainnya atau notes kosakata yang ada di Social Security. Yang pertama, AIME tadi, dia rata benefit per bulan, nilai PIA atau primary insured, nilai yang harus kita bayarkan ketika kita pensiun. FBA itu kita akan mendapatkan pensiun 100%, ini akan dikurangi reduce karena kita early gitu kan, ini delay gitu. Nilai diterima. Oke, lanjut ke sini ya. Terus how does Social Security work over time? Jadi bagaimana pekerjaan dari perusahaan atau company Social Security menghandle perusahaan mereka? Jadi mereka akan mendapatkan pensiun dari para pegawai itu di dua sektor. Yang pertama funded, yang kedua unfunded. Yang funded ini ketika uang dari nasabah itu langsung diinvestasikan di perusahaan-perusahaan seperti itu, sehingga return dari si pegawai ini akan lebih besar karena akan mendapatkan return dari hasil investasinya seperti itu. Sedangkan unfunded sendiri itu ketika perusahaan tidak mengelolanya untuk diletakkan di investasi. Jadi seperti kayak pay as go gitu kan. Pay as go ya. Pay as go itu kayak cuma naruh uang, habis itu saving, habis itu kasih lagi gitu ya. Ini tidak ada tambahan gitu. Selain itu pay as you go itu seperti kata lainnya juga seperti kayak distribusi dari yang muda ke yang tua. Jadi ketika golongan pegawai 1960 dia sudah pensiun, dia akan mendapatkan uang pensiunan dia dari pegawai di usia 2020 kayak gitu. Nah, habis itu tapi ada juga perusahaan yang mengombinasikan pensiun sistem ini partial funded seperti Today Tax Fund, some but not all of future. Jadi ini tetap aja ada redistribusi dari yang muda ke yang tua. Kita akan melihat how Social Security redistribute income. Oke, jadi di sini ada 5 tahun gitu, 5 period ya. Ada yang muda, ini earningnya dengan tax, yang tua dengan benefit, lalu ada returnnya. Ketika periode 1 ini ada 100 orang yang
muda bekerja. Tapi sayang tidak ada yang namanya pensiun atau social security. Jadi ya sudah, 100 orang muda bekerja dengan pendapatan 20 per orang, tidak ada benefit, maka tidak akan diterapkan yang namanya tax, sehingga juga tidak ada return. Di periode kedua, pemerintah sadar dan akhirnya dia membentuk yang namanya social security dengan 105 yang muda bekerja. Pendapatan setiap tahun akan naik dalam nilai nominal, tapi tidak dengan nilai real, karena nilai real itu semakin kesini akan semakin menurun. Jadi pendapatannya naik sebesar 21 dengan tax 10%, maka akan dikurangi 2,1. Sedangkan yang old dari generasi kemarin, nah ada 100 orang. Nah akhirnya tax ini atau redistribusi dari yang muda ke yang tua akan diberikan ke yang tua sebesar 2,1. Nah, returnnya ini tuh infinite karena apa? Karena dia tidak berkontribusi, nol taxnya. Tapi dia mendapatkan return, jadi returnnya tak hingga. Oke, lanjut. Sekarang di periode ketiga. Periode ketiga ini ada generasi 110 pemuda bekerja dengan earning 22 lalu dipajaki sebesar 2,2, lalu 105 pemuda di periode kedua akan pensiun, sehingga total dari out 105 dia akan mendapatkan benefit dari yang muda 22. Nilai ini akan bernilai return 10% karena 2,2 dibagi 2,1, maka dia akan untung 10%. Kita bisa lihat semakin ke sana penurunan return ini sangat berlaku. Karena apa? Jelas, karena yang pertama mendapatkan benefit itu big winner, dia akan mendapatkan benefit yang paling besar. Setelah itu dia akan stabil lalu dia akan menurun kayak gitu. Kita lihat ini tuh tadi kenapa bisa 5, 10, 15 itu karena ada kenaikan dari populasi dan earning sebesar 5% per tahunnya. Kita pakai unvalid atau redistribusi itu, dan taxnya 10%. Nah, dari tabel tersebut kita akan belajar mengenai Ida May Fuller. Jadi Ida May Fuller ini siapa? Dia itu adalah penerima pertama dari yang namanya Social Security di United States. Ida itu hanya bekerja selama 3 tahun setelah setelah didirikannya si Social Security System. Tapi kenyataannya apa? Ida itu hanya membayar tax dari 3 tahun sebesar 2,4,75 dan dia mendapatkan collected total 22.000. Jadi kita bisa lihat taxnya kurang dari benefitnya. Jadi Ida itu sangat better off gitu ya. Bahkan bisa dibilang Ida itu adalah big winner. Oke, lanjut. Nah, kita bisa lihat tuh first generation adalah big winner. Jelas karena dia akan mendapatkan tax dari yang muda, sedangkan dia itu tidak membayar tax sebesar yang dibayarkan yang muda generasi selanjutnya. Nah, tapi sayangnya hal itu akan mewujudkan yang namanya legacy debt ya. Legacy debt ketika debt itu incurred by government because early generation of beneficiaries receive much more in benefit than they paid. Nah ini aja, ketidakadilan, yang tua akan mendapatkan lebih daripada yang muda. Oke, lanjut ke how does social security redistribusi dalam prakteknya. Tadi itu adalah teori ya, kita dapat lesson learner dari apa sesuatu yang dikaji. Sekarang kita akan mempelajari praktis yang sekarang terjadi ya. Jadi sekarang itu kita nggak pakai nilai real dari si annuity payment atau totally dari payment yang telah dibayarkan, tapi kita pakai konsep yang namanya Social Security Wealth atau SSW. Jadi SSW ini itu adalah intinya expected future value
present value. Jadi nilai sekarang yang diharapkan dikurangi pajak sekarang yang diharapkan, dia akan mendapatkan yang namanya yield dari benefitnya itu. Benefitnya itu berapa gitu, itu ya kan, itu. Nah, SSW itu tuh caranya itu adalah menghitung semua arus kas. Hitung semua arus kas sampai dia tuh meninggal. Ya kita hitung, kita bayangin aja 60, misalnya nih ada orang usia berapa dia kerja, usia 20 sampai 65 gitu ya. Nah, kita hitung nih, setiap tahun dia bakal dapat ya namanya 1 juta. 1 juta dolar ya maksudnya guys, bukan 1 juta rupiah. 1 juta nih. Dia bakal dapat apa? 65 juta ya kan. Setelah itu use discount rate, calculate present discount value of stream of benefit. Kita harus pakai rate gitu untuk menyesuaikan nilai sekarang. Misalnya nilai sekarang itu konstan 1% gitu. Nah itu berapa? Misalnya berapa ya? Jadi 60 juta gitu. Karena nilai sekarang itu lebih berharga kan daripada nilai depan. Habis itu kita pakai teksnya itu juga di adjust sama 1% pajaknya tadi. Maksudnya rate-nya berapa? Misalnya pajaknya 10% dari ini 10% dari 65 juta. Katanya 65 juta berapa? 6,5 juta. 6,5 juta 1% di adjust 1% berapa tuh? Dikurangin aja ya, jadi 6 juta ya misal. Maka kita kurangi 6 juta sehingga 59 juta. Oke, nah ini dia adalah SSW nya gitu. Lanjut, ini adalah bagaimana redistribusi in praktik dengan menggunakan tabel. Sama sebenarnya. Oke. Yang pertama, pendapat earning. Ada yang earningnya sedikit, rata-rata, dan tinggi. Kita bisa lihat dia akan berusia 65 di usia 1960, 60 dan seterusnya hingga 2030. Kita beranggapan bahwa ini dia adalah income mereka. Nah, ini income mereka. Ini merupakan redistribusinya. Dia akan mendapatkan sangat banyak di 1960 nih. Karena dia akan mendapatkan penghasilan itu dari orang di tahun 1995 kasih ke sini. Nah, semakin hari, semakin tahun, hal ini tuh akan loser atau menurun gitu ya. Why? Yang pertama adalah ketika generasi yang tua mendapatkan bayaran dari generasi yang muda. Namun kita tahu bahwa sekali lagi generasi yang tua itu tidak membayar sebanyak generasi yang muda, sehingga dia better off. Satu. Kedua, teks itu akan meningkat setiap tahunnya. Kita tahu bahwa kebutuhan suatu negara itu tidak akan berhenti cukup sampai di situ, tapi akan meningkat sehingga teks akan naik juga. Ketiga, ketika gaji itu naik secara nominal bukan secara real atau akres. Maksudnya gini, ketika gaji naik, apakah barang-barang yang lain tidak naik? Jawabannya naik, tetap naik. Jadi sama aja gitu, dia semakin kesini generasi akan semakin worse off atau loser. Yang pertama akan big winner. Oke, selanjutnya itu kita tahu bahwa some example, kalau misalnya kita nge-sip gitu pakai categorical SSW, females itu akan mendapatkan more SSW karena dia itu live-nya longer, live-nya tuh lebih panjang gitu umurnya daripada yang tua. Terus married couple dia akan mendapatkan more SSW because what? Because yaitu ayah ibu bekerja dua-duanya, maka dua-duanya akan mendapatkan pendapatan atau income pensiun digabungkan lebih banyak kan daripada yang single. Yang ketiga, single owner couple have more SSW than two owner couple. Ini gimana? Agak lupa. Mau ditanyain dulu ya. Terus yang ini
yang kaya akan mendapatkan gaji pensiun yang lebih besar daripada yang miskin gitu. Terus selanjutnya itu adalah relational for social security. Kita akan merasionalisasi dari social security ini. Jadi ketika orang itu semakin usianya panjang, maka perusahaannya akan semakin worse off gitu, karena dia akan membayar pensiunan yang terus menerus ke orangnya ini kayak gitu. Jadi ya udah, kadang perusahaan itu juga ada yang rugi, tapi itu merupakan konsekuensi dari sebuah perusahaan berdiri. Yang kedua adalah tapi banyak orang yang beranggapan bahwa pensiun itu tidak terlalu penting karena untuk membeli pensiun itu sendiri tuh masih mahal, jadi mereka tidak mau membelinya gitu. Tapi ini kan hanya one justification, kita akan melihat true reason atau paternalisme. Jadi paternalisme ini itu dilihat dari pemerintah. Nah, pemerintah itu ternyata merasakan kekhawatiran ketika rakyatnya itu tidak memiliki tabungan yang cukup untuk masa tuanya nanti. Yang kedua, banyak banget pekerjaan yang dia itu bekerja tidak layak, sehingga bekerja bukan untuk menjamin masa depannya, tapi untuk menjamin hari esoknya kayak gitu, sehingga dia savingnya sedikit kayak gitu. Terus selanjutnya lagi kita akan belajar yang namanya consumption smoothing benefit. Consumption smoothing benefit itu seperti yang kita tahu di chapter 12, memindahkan penghasilan ketika dia baik-baik saja ke kondisi ketika dia tidak baik-baik saja kayak gitu. Intinya tuh adalah ketika semakin besar kontribusi dari dia saving gitu. Nah, let me saving less. Sebentar. Agak lupa sih yang ini kemarin gimana ya. Ketika orang itu akan saving, ketika orang-orang itu berpikir dia itu aman, maka dia akan saving less. Ketika saving less ini akan menyebabkan yang namanya crowd out itu lebih besar. Ketika crowd out lebih besar, nah makanya itu consumption spending ini akan lebih sedikit gitu. Misalnya gini nih, kamu ngerasa kalau masa depanku itu banyak uang karena emang uangku nih banyak gitu kan, dan aku ngerasa nggak perlu nabung lah ya udah aku nabung sedikit aja karena aku bakal baik-baik saja di masa depan. Ya udah, dia saving less gitu kan. Akhirnya ada misconsumption di sini, tidak terjadi konsumsi smoothing. Jadi ketika dia sakit dia nggak punya tabungan, jadi nggak smooth kan, dia akan grafiknya gini, dia akan gini bukan gini gitu kan, bukan. Sehingga ya udahlah, jadi consumption smoothing lebih sedikit seperti itu. Ini cuman grafik, ketika social security ini tinggi maka poverty line akan turun. Lanjut. Measuring the crowd out effects of social security on saving. Jadi sebenarnya ini tuh sangat correlates atau sangat berkorelasi dengan usia dia hidup, kedua kebiasaannya dia menabung atau tidak, dan yang terakhir seberapa pendapatannya, itu akan mempengaruhi yang namanya SSW ini. Seperti itu. Tapi for your information, ketika 30-40% mengurangi SSW, karena biasanya orang-orang akan lebih tinggi di savingnya gitu. Jadi kadang SSW tinggi tapi private savingnya kosong gitu. Jadi ada beberapa orang yang mendapatkan posisi berbeda di antara saving dan SSW. Selanjutnya adalah social security and retirement theory. Jadi ketika pajak itu akan mengurangi dari si payment atau benefit yang akan
diterima oleh si beneficiary. Kadang pajak ini tuh kan terlalu besar sehingga menyebabkan social security ini tidak diminati oleh masyarakat. Ini ketika iurannya itu semakin besar, maka labor-nya itu akan semakin dikit karena labor itu tidak membayar pajak sebesar yang diinginkan pemerintah. Ini ketika EFH, ketika orang yang presentasi pensiun itu lebih awal tuh lebih banyak kayak gitu ya, lebih banyak. Yang ternyata tuh pensiun lebih banyak itu di tahun di usia 60 itu sangat banyak gitu ya, hampir 25% dan meningkat. Ini juga udah. Oke, biasa aja kok guys. Mesti pas pemba weekend. Ini aplikasi, sebenarnya tinggal sedikit lagi, nggak apa, kita selesaiin aja ya. Application Implicit Social Security Tax and Retirement Behavior. Jadi grup Berwis ini tuh dia mengkaji beberapa fakta mengenai social security di beberapa countries, dan kenyataannya adalah tidak semuanya itu mendapatkan real deal. Jadi variasinya itu tuh sangat besar gitu di implicit tax rate. Contohnya seperti United States. Nah, implicit tax clause-nya itu implicit tax-nya itu hampir 0, sehingga 62 years old in the United States itu banyak gitu kan. Dan ini pajaknya tinggi nih di Nederland Belanda. Itu artinya apa? Artinya supaya orang ini tidak pajak tinggi, sehingga orang yang tua itu ya udah jangan kerja lagi. Karena apa? Yang pertama, dia akan berpikir benci karena taxnya lebih besar. Nah, ini taxnya kecil, maka orang yang 62 tahun masih tetap bekerja kayak gitu. Nah, kalau orang tua ini terus bekerja karena taxnya sedikit, ya dia akan merusak sistem social security karena yang muda akan membayar terus. Yang kedua, sistem perusahaan yang tempat dia bekerja akan diperburuk oleh kondisi dia yang sudah rentah. Yang ketiga, produktivitas menurun kan. Yang keempat, banyak banget anak-anak muda yang harusnya dia bekerja belum bekerja. Karena itu ketika tax besar, maka labor akan turun seperti itu. Nah, ini tadi sama sih. Nah, implikasinya adalah adjusting social security untuk memberikan reward keadilan dari mulai hasil yang akan dilakukan old worker bila tetap bekerja, dan membuat young worker suffering karena harus membayar. Worker akan kena penalti. Nah, akhirnya kalau dia buat old worker itu dia bekerja terus, akhirnya dia akan kena penalti karena dia tidak membiarkan pekerja muda untuk bekerja. Ini reformnya. Jadi ada reformasi dari social security atas kejadian atau implikasi yang terjadi. Yang pertama adalah kita kan karena reformasi dari usia itu seperti kayak rising life, umur itu akan semakin tinggi gitu, tapi kehadiran akan semakin kecil dan upah itu semakin menurun. Nah, jadi itu adalah merupakan masalah fiskal karena kesulitan young worker untuk bayar pensiun yang tua. Ini semakin banyak orang pensiun tapi diimbangi dengan generasi muda yang bekerja kayak gitu. Jadi semakin tinggi kita bisa lihat yang pensiun itu banyak. Ada yang namanya Greenspan Commission. Intinya Greenspan Commission itu Greenspan itu nama orang. Dia itu seorang penasihat publik gitu ya di Amerika Serikat, mungkin aku gak lupa UK atau US, dan dia tuh sering banget dipercaya sama Presiden Reagan berarti Amerika Serikat, I'm sorry about saying that. And then dia itu punya kebijakan bahwa gimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari social security tanpa membebani yang lain gitu. Nah, caranya itu adalah memperluas teksnya. Jadi teks itu tidak dinaikkan tapi diperluas. Misalnya nih, untuk orang yang mampu membeli ini gitu dengan kategorikal 0 sampai 5 gitu. Ini 0 sampai 5 itu adalah rate-nya ya gitu.
dia akan diperluas 0 sampai 7. Nah, jadi kan lebih banyak pendapatan dari pemerintah, sehingga benefit yang diterima itu akan lebih besar, tapi yang muda membayarnya juga tidak terlalu besar. Terus aplikasinya, oke, jadi setelah ada tindakan dari nasihat dari si Greenspan tadi, maka pemerintah akan membentuk yang namanya trust fund buat national saving ini. Nah, trust fund ini tuh sebenarnya sudah diterapkan di berbagai banyak negara. Salah satunya adalah negara Denmark. Dia itu tuh ngebuat yang namanya kayak funding, pensiun funding gitu, dan itu terbesar di dunia. Kalau di Indonesia itu namanya SWF gitu ya. Dan hal ini tuh akan dimasukkan di laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini akan menerima benefit dari si social security, sehingga defisit akan menurun dan pendapatan pemerintah akan semakin besar tanpa mengurangi utility, kepuasan, ataupun membuat masyarakatnya itu worse off. Yang keempat itu adalah incremental reform. Jadi the way, gimana caranya sih kita menerapkan trust fund tadi? Jadi yang pertama, naikin pajak, perluas pajak, harus pensiun di usia tepat 65, tidak kurang tidak lebih, mengurangi benefit dan mengurangi benefit agar young worker itu payless, karena mungkin benefit dari generasi yang terdahulu itu sangat banyak dan itu tidak membuat dia itu better off. Kalian tahu diminishing return, jadi semakin banyak dia nggak semakin better off gitu, karena adanya diminishing return tadi, apa yang dia terima tidak sebanding dengan output yang di ininya, yang dikonsumsinya gitu ya, misalnya konsumsi benefit tadi. Terus kurangi pajak, kurangi benefit buat orang kaya, ya kan. Orang kaya ya gimana ya bilangnya, misalnya nih orang kaya makan pizza itu kayak mereka, aduh pizza rasanya gitu-gitu aja, tapi buat orang miskin makan pizza itu mewah banget kan. Jadi itu utility itu sangat gede, sehingga itu harus dikurangi tuh yang buat orang kaya, kasihlah tuh ke orang miskin gitu. Yang kedua adalah fundamental reform. Jadi kita akan mendirikan yang namanya trust fund stock. Jadi bukan cuma trust fund, tapi trust fundnya itu diperjualbelikan sehingga membentuk yang namanya saham gitu. Dan ini tuh merupakan wadah pendapatannya yang cukup besar ya, mengingat dunia ini sangat adjustment gitu. Kalau misalnya kita ngomongin saham itu sangat semangat karena emang segede itu possibility buat have a big return kayak gitu. Yang ketiga itu adalah privatization. Jadi ketika orang itu tidak ingin mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan pensiun dari pemerintah karena dia mungkin berpikir rate-nya itu kecil, nggak seberapa kalau dia saving atau investment, so jadi kita boleh aja pemerintah itu membebaskan mereka mau privatisasi atau nabung sendiri atau investasi sendiri, whatever, as long as the society better off is just very good to do kayak gitu. Nah ini tuh aku belum baca, ini cuma aplikasi sih sebenarnya, antara ya gitulah. Jadi kita cukupin aja sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.